Tabi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Kami menyampaikan bahwa pajak ini kan sebetulnya bentuk peran serta masyarakat untuk membangun negara kita. Jadi siapa lagi yang mau membangun negara kita kalau bukan kita sendiri? Mau tidak mau hanya dari pajak lah yang memang yang utama sumber pembiayaan pembangunan kita. Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya dalam program Bung Is Menyapa di Metro TV Lampung. Kali ini kita akan membahas soal pajak. Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara. Ini adalah salah satu amanat undang-undang yang harus dipatuhi, bahwa pajak juga menjadi nutrisi bagi pembangunan di negeri ini. Pemirsa Metro TV, kami menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung, Ibu Retno Sri Sulistiani. Selamat siang Ibu, bisa ketemu lagi. Kemarin kita podcast di kantor DJP bersama Kakan Willy yang lama, dan kami terima kasih sudah bisa hadir di sini. Ibu, selamat ini ulang tahun dulu Direktorat Jenderal Pajak tanggal 14 Juli kemarin ya. Terima kasih. Tentu ini menjadi energi bagaimana hari ini Presiden juga Ibu Menteri Keuangan berupaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak ini. Apa saja Bu mungkin pesan dari Hari Pajak tahun ini untuk masyarakat Lampung dan Bengkulu? Silakan Ibu. Terima kasih Bung Is, selamat siang. Selamat siang juga untuk para pemirsa Metro TV. Senang sekali tentunya kami bisa hadir di sini sharing, berbagi informasi terutama terkait dengan perpajakan. Baik. Betul sekali, kemarin kita tanggal 14 Juli kita memperingati Hari Pajak. Ini ada historinya, Bung Is, kenapa tanggal 14 Juli ini diperingati atau ditetapkan sebagai Hari Pajak. Jadi ketika sebelum kemerdekaan ini malah pada saat itu bapak-bapak kita, para senior-senior kita di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu bersidang untuk mempersiapkan berdirinya negara kita. Nah, beliau-beliau ini menyadari bahwa negara kita itu membutuhkan pembiayaan untuk keberlangsungan negara. Nah, di tanggal 14 Juli itu kemudian muncul kata-kata pajak. Karena beliau-beliau sadar bahwa mungkin sumber paling utama untuk berdirinya suatu negara, untuk berlangsungnya suatu negara itu adalah pajak. Jadi itu di draft Undang-Undang Dasar kita tadinya muncul, namun kemudian ya dengan pertimbangan tertentu itu tidak dimunculkan, tetapi kesadaran dari para pendahulu kita ini terkait dengan perpajakan, kemudian kita peringati sebagai Hari Pajak, karena di situ timbul kesadaran kita terkait pajak ini. Itu Bung Is. Terus tentu ini kan
ada tema ya Bu ya untuk tahun ini. Betul, ada Pajak temanya. tumbuh Indonesia tangguh. Tangguh. Ini dalam sekali itu Bu. Makna yang tersirat dalam tema itu seperti apa yang kenapa dipilih tema seperti ini? Silakan Bu. Jadi kita tentunya sadari sama-sama bahwa sumber pembiayaan negara kita, penyelenggaraannya maupun pembangunannya ini berasal dari penerimaan pajak, dan kontribusinya itu sangat besar di APBN kita. 80%. Hampir 80% itu. Jadi kalau dan itu meningkat terus. Target penerimaannya, kebutuhan pendapatannya. Kalau kita lihat di APBN itu kan ada sisi pendapatan, kemudian sisi belanja dan sisi pembiayaan. Nah, kalau pendapatannya semakin besar, itu kita belanjanya kan bisa semakin besar juga. Nah, karena itu tentunya pendapatan kita ini harus terus tumbuh supaya kita bisa menopang kebutuhan-kebutuhan negara kita. Apalagi sekarang ini kan banyak program-program baru ya yang dimaksudkan untuk kesejahteraan, untuk kesehatan rakyat kita. Jadi pajak ini digunakan untuk banyak sekali program, mulai dari pembangunan infrastruktur, jembatan, jalan, kemudian juga untuk kesehatan, pendidikan. Sekarang ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, ada banyaklah program-program yang memang dari sana, dari pajak utamanya, ininya sumber pembiayaannya seperti itu. Jadi kalau maka itu Bu ya, dalam selain kewajiban warga negara itu kan, selain membela negara, menjaga NKRI dan mengikuti pemilihan umum, tugasnya utama itu adalah untuk membayar pajak gitu kan. Supaya bisa berperan ikut membangun negara Ini mungkin makna yang dalam pajak tumbuh Indonesia tangguh. Karena kalau pajaknya semakin naik, semakin tumbuh, insya Allah kita lebih mandiri. Kalau lebih mandiri, tentunya negara kita lebih tangguh. Seperti itu. Baik, Bu Retno, itu bicara sejarah dan hari ini gitu kan. Tentu itu tidak terlepas dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat penting karena bagaimanapun juga pajak harus menjadi teladan bagi masyarakat sehingga pajak kita akan lebih meningkat, akan tumbuh. Ibu Retno bisa berbicara soal tentang isu integritas kan, bagaimana petugas pajak menjadi teladan dan juga integritas yang tinggi seperti apa Bu dia menjalankan tugasnya sehingga orang berduyun-duyun membayar pajak gitu tanpa disuruh. Silahkan Bu. Jadi memang integritas ini satu hal yang keniscayaan lah untuk seorang pegawai pajak. Jadi karena memang kita kan memegang amanah menjadi pengelola uang negara, uang titipan dari rakyat, dari rakyat kita. Jadi resikonya itu sangat tinggi untuk terjadi penyelewengan baik di pihak Fiskus sendiri maupun juga tentunya di masyarakat. Nah, ini harus kita jaga. Di Kementerian Keuangan kami ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, ada 5 nilai. Itu salah satunya adalah integritas. Nah, DJP punya komitmen yang sangat kuat untuk menjaga integritas ini. Jadi ini sudah sebetulnya kita lakukan bukan hanya terkait SDM-nya saja menjaga integritas ini. Jadi mulai dari tata kelola, administrasinya, kemudian layanannya dengan dukungan teknologi informasi itu juga kita kembangkan. Semua itu kita kembangkan untuk meminimalisir terjadinya resiko penyelewengan tersebut. Jadi seperti layanan digital itu kan lebih meminimalisir pertemuan antara Fiskus dengan wajib pajak.
Nah, kalau ketemu itu kan takutnya terlalu sayang ya. Terlalu tersayang dan terjadi Terlalu sayang negosiasi. nanti terjadi negosiasi. Iya. Nah, tapi kalau kita bisa minimalisir lewat sistem, Baik. lewat tata kelola yang baik, insya Allah kita bisa saling menjaga lah Oke. itu semua. Ibu, ada satu Bu ya, tadi saya akan tergelitik ya soal digital. Seperti apa masyarakat publik wajib pajak yang memanfaatkan digital ini untuk membayar pajaknya, Bu? Kemarin saya dapat informasi itu ada Kortek. Nah, ini gimana? Kemarin kan sudah di launching, disosialisasikan, ya. Terus gimana ini supaya wajib pajak juga tahu bahwa kalau dia mau melihat pajaknya seperti apa gitu kan. Ya. Tahu-tahu tanggal sekian harus wajib pajak harus membayar, ini seperti apa di JP Bengkulu Lampung. Jadi Kortex itu sebetulnya bukan hanya untuk membayar, tapi di kita itu sistem itu mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran itu semuanya kita laksanakan secara digital. Dan memang Kortex ini dimaksudkan untuk mengganti sistem kita yang lama. Karena memang kita ingin mengikuti juga perkembangan teknologi informasi. Dan di Kortex ini wajib pajak juga mungkin seperti di sekarang itu kan kalau akun platform digital itu biasanya kita sebagai customer kan punya akun tuh. Nah, di Kortex juga sama seperti itu. Wajib pajak punya akun dan semuanya bisa dilakukan lewat Kortex ini. Karena wajib pajak bisa melihat itu di Kortex itu apa kewajiban mereka, apa yang sudah dilaksanakan. Harapannya sih ini lebih user friendly. Bu, apa yang bisa dilakukan masyarakat, Bu, melihat kecurigaan terhadap pelanggaran integritas dan juga mungkin ada semacam penipuan, ini seperti apa DJP menghadapi ini, Bu? Ya, ini mungkin saya jawabnya dua hal yang sendiri-sendiri ya, Bugis ya. Ini kalau terkait dengan mungkin pelanggaran integritas, kalau masyarakat mungkin mengetahui ada pegawai kami, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelanggaran integritas, kami punya saluran-saluran untuk masyarakat menyampaikan pengaduan atau pelaporan. Jadi tidak harus yang bersangkutan yang menjadi bukan korban sih, menjadi mitra. Tapi juga kalau mengetahui mungkin ada wajib pajak lain yang bersama-sama dengan pegawai kami melakukan hal-hal yang menodai integritas, silahkan dilaporkan saja. Ada beberapa saluran yang disediakan di Kementerian Keuangan. Itu ada yang namanya whistleblowing system, WISE disingkatnya. Bisa melalui wise.kemenq.go.id atau juga bisa melalui kring pajak 1.500-200 atau juga bisa melalui email kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Dan insya Allah kerahasiaan dijaga. Dari pelapor ini kami jaga. Karena itu juga satu kewajiban untuk kami, dan tentunya kalau sudah melalui sistem itu pasti akan ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ditindaklanjuti, unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Pajak akan memantau terus, Pak Is. Seperti itu. Nah, terus satu lagi tadi terkait dengan soal penipuan. Ini memang sangat marak ya akhir-akhir ini. Sebetulnya bukan hanya di perpajakan, tetapi ini di berbagai sektor, semua lembaga pemerintah, bank segala macam, termasuk pajak gitu. Betul. Nah,
delalahnya kok ya pajak Pajak. ini juga ikut menjadi sarana untuk modus-modus untuk melakukan penipuan terhadap masyarakat. Ini banyak sekali Bung Is modus-modusnya. Jadi ada yang mulai dari mengunduh aplikasi yang APK atau PDF yang sebetulnya berbahaya, bisa membocorkan rahasia-rahasia yang bersangkutan. Kemudian juga ada yang mengatasnamakan pemandanan NIK NPWP, kemudian aplikasi Kortek yang palsu. Kemudian juga meminta konfirmasi data wajib pajak dan sebagainya. Termasuk juga meminta tagihan untuk membayar pajak, pengembalian atau restitusi pajak, dan itu ada juga yang salurannya kan banyak melalui WA, telepon seperti itu menggunakan name tag kami. Itu di WA-kan kepada sasaran untuk yang akan menjadi korban, itu difoto name tag-nya, disampaikan jadi seolah-olah dia memang betul gitu pegawai pajak. Nah, seperti itu jadi kadang jadi transfernya pembayaran tadi mintanya ditransfer. Tapi ditransfernya ke rekening pribadi bukan ke kanwil pajak. Bukan. Kanwil pajak pun nggak boleh terima Bung Is. Jadi bayar pajak itu adalah melalui akun negara. Jadi ada billing system, ada bukti penyetorannya yang resmi. Jadi tidak melalui transfer. Ya, seperti itu. Bu Retno, itu kan tadi soal penipuan, juga soal integritas ya. Ini kan kita bagaimana menaikkan branding pajak di mata publik gitu kan. Sampai hari ini ada nggak yang sudah tertangkap yang penipuan? Itu kan pasti kan harus bekerja sama dengan polisi gitu kan, termasuk dengan kita membenahi internal kita soal integritas. Sudah ada yang kena gitu. Ini kan perlu dipublish juga ya kan, supaya kami di internal juga berbersih gitu. Masyarakat juga harus ditindak. Ini seperti apa di DJP Bengkulu Lampung, Ibu? Jadi karena kami ini bukan aparat penegak hukum, jadi kalau terkait penipuan ini memang kami lebih banyak mengingatkan kepada masyarakat, dan ini juga sekaligus mungkin mengingatkan kalau ada modus-modus seperti yang tadi saya sampaikan melalui WhatsApp, melalui email atau melalui telepon, SMS, itu dilakukan verifikasi dulu, konfirmasi ke kantor pajak, ke kami lah ya, dan jangan langsung panik gitu, jangan langsung panik. Nah, karena kami bukan penegak hukum, kami juga tidak bisa melakukan penangkapan. Jadi apabila masyarakat wajib pajak mengalami hal tersebut, menjadi korban, ini memang sarananya adalah melaporkan ke kepolisian. Jadi seperti itu. Karena dari sisi kami memang ini tidak sampai ke penindakannya ada di kepolisian. Seperti itu, Bung Is. Bu, ini agak melenceng sedikit ya. Kalau kita bayar pajak, ada juga bayar zakat, Bu ya. Ini kadang-kadang di dalam undang-undang itu apabila Anda membayar zakat, ya kan, itu sebagai pengurang pajak. Ini seperti apa, Bu, realisasi atau mungkin penerapannya gitu, dan masyarakat juga mungkin umat Islam juga perlu tahu ya kan, supaya dia sadar membayar zakat dan juga sadar membayar pajak. Itu seperti apa itu, Bu? Iya, kan sebetulnya sama-sama ya, pajak sama zakat itu sama-sama kita maksudkan untuk kepentingan umat, kepentingan negara, kesejahteraan umat juga.
Jadi zakat, zakat itu sudah sejak 2010 di peraturan pemerintah nomor 60 itu diperkenankan sebagai pengurang dari penghasilan. Pengurang dari penghasilan yang nantinya akan dihitung berapa pajak dari situ. Jadi dikurangkan dulu tuh dari penghasilan. Jadi dianggap sebagai biaya gitu ya. Nah, untuk mengurangkan zakat tersebut dari penghasilan kita yang nantinya akan dikenakan pajak, itu masyarakat tentunya harus menyampaikan bukti pendukungnya. Jadi ada tanda terima bahwa yang bersangkutan itu menyampaikan zakat, itu dilampirkan saja di dalam pelaporan pajaknya. Ya. Dan ini bukan hanya untuk Muslim juga, umat-umat lain juga Nasrani, Buddha. Kalau memang ada kewajiban keagamaan yang konteksnya seperti zakat ini dan ada tanda buktinya, itu bisa menjadi pengurang dari penghasilan yang dikenakan pajak. Ibu kembali kepada kan Ibu kan punya target nih. Setiap tahun kan, apalagi di Desember nanti kan itu kan sudah mulai semuanya harus siap siaga. Kalau kita boleh tahu Bu, bagaimana strategi ya mengumpulkan pajak yang lebih masif untuk di wilayah Lampung khususnya seperti ini kan, karena kita juga banyak potensi yang sangat luar biasa. Strategi apa sih Bu kira-kira ini kan supaya nanti di Desember tercapai kan, kalau tercapai penerimaan kan senyum semua gitu kan. Betul. Ini seperti apa itu Ibu? Jadi memang ini kalau dari sisi capaian kami belum menggembirakan. Namun tadi seperti Bung Is sampaikan bahwa kita tetap terus berupaya. Jadi kita menggali potensi-potensi yang memang selama ini mungkin belum kita garap dengan optimal. Nah, Lampung ini kan kaya dengan hasil pertanian. Jadi kami coba gali dari sektor-sektor yang memang menjadi unggulan di Lampung ini yang selama ini belum optimal. Untuk perpajakannya. Kopi Lampung itu kan terkenal juga ya. Pabriknya juga banyak di sini, Bu. Kemudian mungkin kalau sekarang ini walaupun sedang hangat juga ya ini tapioka, singkong itu banyak juga itu di Lampung. Nah, ini kami jagung. Kami coba analisa untuk bisa menggali lebih optimal perpajakannya dari sektor-sektor tersebut. Tentunya di samping juga terhadap perpajakan dari instansi pemerintah, karena di Lampung ini cukup besar juga peranannya untuk perpajakan dari instansi pemerintah ini. Walaupun ada efisiensi anggaran, tapi kami yakin bahwa masih bisa kita awasi lah sebetulnya ya, kita monitor kalau yang perpajakan dari instansi pemerintah ini. Karena uangnya sebetulnya sudah ada, hanya tinggal memindahkan dari satu kanan ke satu kiri saja. Baik Ibu. Ibu, kita kembali kepada hari pajak Bu ya, untuk tahun ini. Seperti apa Bu yang harus kita bumihkan itu supaya kesadaran tumbuh ya kan, juga wajib pajak juga yakin bahwa dia membayar pajak itu untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti apa ini Bu? Yang pasti ini kan urusan internal kan, internalnya DJP. Tapi paling tidak campaign yang harus kita lakukan untuk publik bahwa hari ini pajak itu menjadi kewajiban bagi warga negara. Silakan Bu. Kalau dari kami mungkin kami menyampaikan bahwa pajak ini kan sebetulnya bentuk peran serta masyarakat untuk membangun negara kita. Jadi siapa lagi
yang mau membangun negara kita kalau bukan kita sendiri. Dan dari pimpinan negara kita kan juga menginginkan negara kita bisa mandiri, dan mandiri itu tentunya kan dengan meningkatkan sisi pendapatannya. Nah, karena itu ya mau tidak mau hanya dari pajak lah yang memang yang utama sumber pembiayaan pembangunan kita. Jadi peran serta dari masyarakat ini melalui kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari kalau belum punya NPWP melapor, mendaftarkan, kemudian yang sudah punya NPWP melapor dan membayar, itu tentunya sangat kami harapkan. Baik, Ibu Rena, tanpa terasa karena waktulah yang memisahkan kita, dan ini baru 1 bulan sudah sudah menyatu dengan Lampung, karena Ibu pakai baju batik ini kan, batik Lampung betul. Ini. Ibu silahkan pesan dan untuk masyarakat Lampung juga Bengkulu terhadap wajib pajak untuk pemirsa Metro TV Lampung. Baik, para pemirsa sekalian, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pajak ini memerlukan peran serta dari Bapak Ibu sekalian sebagai pembayar pajak, dan kami di Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan supaya kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap negara kita. Dan juga saya ingin mengingatkan juga terkait dengan penipuan-penipuan tadi, konfirmasikan, verifikasikan kepada kami, ke kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak atau melalui kring pajak 1.500-200 supaya Bapak Ibu juga bisa berhati-hati tidak menjadi korban dari penipuan. Jadi lakukan konfirmasi melalui saluran-saluran resmi yang sudah kami sediakan. Barangkali itu Bung Is. Terima kasih Ibu sudah bisa mengupas paling tidak pencerahan lah untuk publik Lampung, pemirsa Metro TV, dan juga ini menjadi sama-sama supaya penerimaan di Lampung targetnya tercapai ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Mohon doanya amin, dari Bung Is dan Bapak Ibu semuanya. Baik. Masyarakat Lampung. Baik. Pemirsa Metro TV Lampung, tanpa terasa Hari Pajak mewarnai bagaimana kita menjaga pajak sebagai kewajiban sebagai warga negara, juga integritas yang dilakukan oleh DJP supaya penerimaan kita lebih masif lagi. Tentu ini bagian dari kita Indonesia supaya kita bisa membangun negara ini lebih masif, baik itu untuk pendidikan, juga kesehatan dan infrastruktur. Demikian pemirsa Metro TV Lampung, kita sudahi dialog spesial Bung Is Menyapa bersama Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung, Ibu Retno Sri Sulastiani, dan akan berjumpa dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.